lebih dari 50 varietas yang sudah mendapatkan SK Mentan ya, surat keputusan dari Menteri sebagai varietas unggul nasional. Pemerintah memberikan perhatian yang itu sangat khusus gitu, karena ini adalah. Halo semuanya, halo Sobat Pertanian, kembali lagi di podcast AgriTalk, tempat di mana narasumber-narasumber hebat akan berbagi cerita tentang seputar dunia pertanian. Saya Evani Wikadivara Tanah dengan saya Alia Fadila Mainanda akan menemani episode podcast kali ini yang bertemakan benih cuan dari ladang pertanian, mengulik kisah pengusaha benih terbaik. Oke, sebelumnya jangan lupa follow Instagram kami yaitu @BMFP-UPN-VYK dan juga subscribe YouTube kami yaitu Agriculture UPN. Oke, kali ini kita kedatangan nih narasumber hebat yang beliau ibu-ibu masih muda, yang masih fresh, yang sekarang usahanya itu di bidang perbenihan pertanian. Jadi ibu ini namanya adalah Ibu Sumanah. Ibu Sumanah merupakan direktur utama dari CV Horti Lestari dan juga direktur riset dan breeder PT Bumi Pusaka. Lalu pernah menjadi konsultan riset leguminase, breeder dan juga asisten plant breeder di PT Swiss Seed Indonesia. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mas Revan, Mbak Alia. Iya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah semuanya baik, sehat. Oke, kami di sini ingin nanya-nanya nih seputar pertanian. Iya. Kan jenengan ini pengalamannya udah banyak di pertanian. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu backgroundnya Ibu tuh dulu asalnya dari mana hingga kok bisa mengenal dunia pertanian dunia seperti pertanian itu yang sekarang saya geluti ya. Baik, perkenalkan nama saya Sumanah. Saya pendidikan saya itu sebenarnya dari sekolah menengah kejuruan. Jadi kalau zaman saya dulu itu namanya STM Pembangunan. Stimba. Ya, gitu di Temanggung. Yang program pendidikannya meskipun level SMA tapi 4 tahun pendidikan. Saya mengambil jurusan agronomi saat itu. Kemudian alhamdulillah begitu lulus saya melamar di sebuah perusahaan asing yang kebetulan sangat fokus di bidang perbenihan. Yang sangat saya syukuri begitu saya diterima di sana, saya masuk ke tim riset. Nah, ini istilahnya inti dari perusahaan asing ini adalah riset. Jadi riset benih sayuran di Indonesia gitu, tapi memang perusahaan ini dari Belanda. Nah, dari sanalah saya meniti karir pertama jadi asisten plant breeder selama 3 tahun. Kemudian di tahun keempat alhamdulillah saya diangkat menjadi seorang breeder gitu. Kemudian di tahun 2006 gitu ya, di tahun 2006 genap 10 tahun saya bekerja di perusahaan asing itu, saya pulang kampung. Kebetulan karena saya sudah menikah, kampungnya jadi di Sleman gitu ya. Di Sleman. Ya, di Jalan Kaliurang kilometer 11 ya, di Ngaglek, Sleman. Nah, di saat itu saya mendapatkan banyak dukungan dari insan perbenihan gitu. Jadi pada saat saya bekerja di perusahaan asing itu orang sudah tahu Bu Sumanah ini dulu pemulia di sana. Jadi ketika saya pulang kampung pun orang-orang perbenihan itu memberikan dukungan, ya Bu riset lagi kayak gitu. Nah, alhamdulillah saat itu saya mendirikan PT Bumi Pusaka gitu. Namun perusahaan ini kongsi gitu ya, sehingga pada cuma berjalan 3 tahun kemudian saya mengundurkan diri dan mendirikan perusahaan sendiri namanya CV Jogja Horti Lestari
murni usaha milik sendiri gitu. Jadi di sana saya jadi breeder, saya juga jadi produk yang bergerak diproduksi, saya juga jadi marketingnya. Jadi awalnya seperti itu, hingga akhirnya Jogja Hortilestari itu berkembang sampai hari ini, dari tahun 2011 sampai sekarang 2025. Alhamdulillah hingga saat ini perkembangan benih itu semakin hari semakin besar, hingga sekarang menjadi sangat fokus di situ gitu. Apalagi memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi gitu. Berarti sebelum terjun ke dunia entrepreneur, Ibu itu sudah berpengalaman bekerja di perusahaan besar yang bekerja sama dengan Belanda ya tadi. Betul, ya. Dan iya. itu memberikan suatu experience, suatu pengalaman yang luar biasa ya Bu. Iya. Nah itu apa yang menjadi motivasi Ibu sehingga pengen nih tetap mengembangkan perbenihan ini di Indonesia seperti itu kan, mengingat kadang peluang-peluang kita belajar itu orang-orang memandang wah lebih baik kita belajar di luar negeri dan sebagainya. Itu gimana itu? Peluangnya kita hidup di Indonesia dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi ya. Kebutuhan pangan di Indonesia itu juga besar gitu ya. Terutama ini bidang saya kan sayuran nih, benih sayuran sama buah semusim. Hortikultura. Ya, hortikultura kan banyak ya, ada sayuran, ada buah, ada biofarmaka, ada jamur gitu ya, ada tanaman hias. Nah, saya ngambil yang sayuran sama buah semusim. Nah, karena itu peluangnya sangat besar gitu kan ya, didukung udah penduduknya banyak, kemudian pekerjaan terbanyaknya di Indonesia apa? Petani kan, tani kan. Nah, sehingga benih ini menjadi kebutuhan pokok yang tidak bisa dipisahkan. Dan benih ini memegang peranan yang sangat penting. Karena apa? Waktu budidayanya sama, biayanya sama, tapi kalau salah benihnya, salah bahan tanamnya, itu fatal. Fatal sekali. Ya. Jadi sama-sama nanam misalnya cabai, sama-sama 120 hari panen, tapi ternyata yang satu cabainya tahan cekaman lingkungan, tahan hama penyakit, sangat lebat, buahnya berkualiti kayak gitu ya, sehingga sangat disukai oleh pasar, dibanding dengan yang nanamnya bibitnya asal-asalan. Nah gitu ya, sehingga sama-sama 120 hari udah bisa dikatakan mungkin tidak tahan kekeringan, tidak tahan HPT, buahnya juga mungkin belum terseleksi sesuai dengan keinginan pasar. Nah, dari situlah saya menangkap bahwa ini peluang yang masih sangat besar gitu. Maka dari itu saya memutuskan dengan mendirikan perusahaan sendiri itu untuk membebaskan diri saya berperan sebesar-besarnya di bidang perbenihan ini. Oke. Gitu. Usaha pertanian ini kan sering dianggap kayak kurang menjanjikan gitu ya Bu. Iya. Itu Ibu ada sempat rasa takut gagal nggak sih Bu? Pastinya gitu ya, pastinya. Tapi insya Allah karena saya sudah pernah artinya memulai usaha ini kan ilmunya sudah saya asah saat masih bekerja. Kalau kita masih bekerja itu kan paling tidak ketika kita riset berhasil atau kalau misalnya gagal itu masih ada penopangnya kan gitu. Tapi di sanalah saya akhirnya menemukan sebuah ilmu bagaimana meminimalisir kegagalan itu. Nah, itu yang saya terapkan di usaha saya sendiri. Dan alhamdulillah bisa dikatakan riset kami sampai hari ini telah tercatat lebih dari 50 varietas yang sudah mendapatkan SK Mentan ya, surat keputusan dari Menteri sebagai varietas unggul nasional.
Wow, gitu keren nggih. banget. Ya, alhamdulillah atas kemudahan Allah itu dari kurun 2012 sampai 2025 ini lebih dari 50 varietas unggul nasional yang sudah rilis dari CV Jogja Hortilestari. Ya mungkin kita beralih ke materi pemuliaan ini. Oh, ya, karena siap. saya di kelas itu sering bolos. Oh gitu. Karena sulit. Ya. Karena sulit. Tapi saya tertarik di pemuliaan gitu. itu sangat-sangat hebat orang-orang pemulia itu karena di situ kita bisa belajar tentang bagaimana kita memodifikasi genetik, Betul. kita melakukan persilangan dan Betul. sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan Ibu tahap-tahapannya itu dari awal sampai Iya. akhir dapat surat sertifikasi itu bagaimana Ibu? Iya, siap. Justru inilah yang sebenarnya saya itu pengen sekali menularkan ini gitu ya, terutama ke generasi muda. Bahkan saya juga sedang merancang ada seminar khusus sehari penuh, seminar dan pelatihan yang sedang digagas oleh CV Jogja Hortilestari dengan IPBH, Ikatan Pengusaha Hortikultura Indonesia. Itu insya Allah nanti semoga banyak para pemulia muda yang tertarik karena di sana saya ingin menularkan pengalaman saya tentang breeding ini dari awal gitu ya hingga sekarang. Nah, breeding ini dimulai dari supaya pemirsa kita paham breeding ini apa sih gitu ya. Breeding itu sebagai contoh saja begini. Kita saat berada di suatu tempat misalnya Kabupaten Magelang, kita menemui tomat itu buahnya kecil-kecil tapi banyak. Satu pohon itu misalnya ada 30 buah. Kemudian kita di Kabupaten Sleman ketemu sama tomat yang buahnya itu gede-gede gitu ya, tapi satu pohon itu cuma 10. Bagaimana yang namanya breeding ini bermanfaat? Kita crossing kan, kita silang buatan, namanya persilangan buatan antara lokal Sleman dengan lokal Magelang, dengan harapan terjadi perpaduan gen sehingga F1-nya itu nanti produknya itu akan menjadi tanaman tomat yang buahnya gede-gede dan jumlahnya banyak. Itulah breeding ya. Jadi supaya pemirsa yang dinamakan breeding itu seperti itu toh, memperbaiki genetik suatu tanaman menjadi lebih unggul sebagaimana yang kita inginkan. Nah, kegiatan itu pastinya dimulai dari referensi pasar dulu. Ini penting karena breeding kita, saya tidak pernah mengatakan breeding itu berasal dari mimpi, tidak. Tapi kalau saya, breeding itu berasal dari permintaan konsumen gitu. Jadi caranya gimana? Kita ke pasar pasar induk, kita mencari data gitu ya, bahwa tomat yang disukai pasar yang seperti apa, buncis yang disukai pasar seperti apa, cabai dan produk-produk lain gitu yang disukai pasar itu seperti apa. Kita komunikasi sama bakul-bakul besar kan di sana itu, yang pasokannya itu puluhan ton per harinya, sehingga ngambil 3 pasar induk saja insya Allah sudah bisa mewakili Indonesia. Nah, dari sana itu kita juga minta info ini pasokannya dari daerah mana. Saat kita melihat ini Bu buncis yang disukai, ini yang bentuknya itu silindris, warnanya hijau gitu kan. Ini pasokannya dari mana? Oh, ini pasokannya dari daerah Bandungan, Magelang, dataran tinggi Magelang gitu. Nah, setelah dari pasar itu, maka kita akan meluncur ke area-area pusat-pusat produksi buah segar itu. Untuk apa? Kita cari petani untuk menanyakan bahan tanam selama ini dari mana Pak? Gitu. Oh, ternyata itu lokal Bu, gitu ya. Ini lokal karena kalau yang sudah dirilis oleh perusahaan itu warnanya masih putih, sementara pasar menginginkan hijau, sehingga kami bertahan di lokal. Meskipun sebenarnya produktivitasnya kecil, gitu. Tapi daripada saya nanam buahnya kurang laku, ya sudah, ini meskipun produktivitasnya di bawah yang sudah ada di pasaran, tapi laku buahnya. Nah, dari sana kita ngambil benihnya.
mungkin beli di petani atau mungkin di toko pertanian setempat tentang lokal benih itu. Dan kita catat bahwa yang sudah memenuhi pasar itu apa dulu? Ternyata baru di warna sama buahnya. Tapi produktivitasnya masih tadi apa? Rendah, gitu kan ya. Mungkin dari segi kualitatifnya ya, itu udah baik gitu. Baik, kalau cuman kualitas di kuantitatifnya itu cukup rendah. Sehingga misalnya satu pohonnya kok baru misalnya 300 gram gitu. Sementara benih-benih yang buahnya itu kurang disukai gitu, tapi produktivitasnya bisa 1 kilo. Nah, disinilah peranan breeding. Kita ambil material itu dari tempatnya gitu kan ya. Kemudian kita juga mengambil juga material yang meskipun buahnya tidak disukai tapi produktivitasnya tinggi. Lalu kita kembali ke kebun riset kita gitu. Kita bikin silang buatan. Antara tadi apa Mbak? Yang produktivitasnya tinggi tapi buahnya kurang disukai. Yang ini buahnya sudah disukai tapi produktivitasnya rendah di silang buatan. Gitu. Nah, ini untuk belajar silang buatan nanti mungkin ada sesi khusus atau pelatihan di tempat saya, karena saya juga membuka setiap tahun itu magang, tempat magangnya para mahasiswa dari berbagai universitas dan juga magangnya anak-anak SMK pertanian dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur gitu ya. Itu sudah menjadi satu kebiasaan. Kita juga alhamdulillah sudah dapat penghargaan dari Kementerian Pendidikan sebagai perusahaan pendukung pendidikan nasional, terutama di bidang pertanian. Nah, ini kesempatan baik banget nih buat para mahasiswa atau pelajar-pelajar yang ingin belajar tentang breeding tentang pertanian itu bisa langsung ke CV Jogja Hortilestari bersama Ibu Sumana. Ya, saya ngasih pelajarannya itu nggak cuma tentang breedingnya, sampai ke marketingnya. Berarti dari hulu sampai hilir. Istimewa. Bahkan tambahannya bonusnya itu siapa yang siap untuk jadi mitra kami gitu ya. Setelah magang itu bisa langsung mendirikan usaha untuk menjadi mitra kami. Kita bimbing dari awal gitu ya hingga menghasilkan produk yang siap untuk kita kolaborasikan. Gitu. Sudah berapa banyak yang bermitra sama? Banyak, terutama ya dari anak-anak SMK dari universitas ini ada yang dari Unsud, ini sekarang sudah jadi seed grower kami, gitu. Yang dari Stemba juga sudah ada yang jadi dari SMK Boyolali, dari mahasiswa UGM itu juga sudah banyak yang bermitra dengan kami, baik itu di bidang riset maupun di bidang produksinya, gitu. Kemudian tadi lanjut. Mau nanya, itu kan berarti Ibu bikin benihnya itu bisa sesuai request dari pelanggan, iya betul. Saya penasaran, ada nggak sih Bu kayak request yang paling ribet tuh gimana? Ada. Ke daunnya harus gimana? Betul. Buahnya gimana? Ya, jadi kadang marketing, kalau saya kan hubungannya langsung ke marketing gitu ya, karena saya itu fokus di riset. Nah, kemudian tapi riset kami ini bisnisnya itu 2 jalur, yaitu retail langsung dari perusahaan saya sendiri menjadi produk yang siap edar di petani ya. Ada juga yang saya itu supplier perusahaan-perusahaan trading. Gitu. Jadi mereka itu kalau punya permintaan kan mereka bergerak di seluruh Indonesia. Bahkan mungkin sebagian ada yang ekspor. Nah, itu kalau minta datang ke tempat kami memesan produk seperti memesan kayak tukang jahit, Bu, kami dari Sulawesi gitu. Di daerah Palu itu saya dapat pesanan bahwa
timunnya itu panjangnya 30 cm, diameternya 8 cm, warnanya harus hijau, hijaunya harus hijau mulus Bu, jangan sampai enggak gradasi, tidak boleh pahit, daunnya itu Bu ya yang tidak terlalu besar, yang tebal, warnanya hijau tua. Gitu ya. Jadi kan ini seperti kayak tukang jahit gitu kan ya. Ada juga yang Bu, untuk cabai keritingnya itu buahnya udah oke Bu, tapi tolong itu daunnya disempitkan lagi Bu, karena kalau daunnya ke besar-besar itu akan menambah kelembapan sehingga nanti buahnya mudah kena antraknos. Sehingga tolong ya Bu, itu breeding kedepannya daunnya cabai itu agak disempitkan seperti itu. Detail banget ya requestnya. Iya kayak gitu. Nah, seperti itu perjalanan melayani pelanggan. Karena memang prinsip dari riset JHL itu adalah riset by request. Gitu. Jadi riset ini berdasarkan permintaan. Jadi bukan saya yang mengarang-arang, saya sekarang mau breeding timun yang bentek-bentek, yang warnanya putih. Kalau itu ada permintaan, it's okay. Tapi kalau nggak ada permintaan, kita lebih fokus ke yang sudah memiliki nilai ekonomi tinggi. Terus dalam pemulihan tanaman itu kan banyak kan metode-metodenya. Misal ada shelving, terus ada crossing dan sebagainya. Terus ada transgenik, pengeditan genom seperti CRI, SPR dan sebagainya. Nah, JHL nih bergeraknya di bidang yang mana Ibu? Dengan metode yang apa? Apakah cuma persilangan atau juga pengeditan genom atau sebagainya? Gimana? Dari tahun 2011 sampai tahun 2024 itu masih konvensional, full konvensional, yaitu crossing, shelving, seeding, gitu kan ya, masih seputar itu. Namun di tahun 2025 ini kami sedang membangun lab untuk editing gen. Gitu. Itu karena alhamdulillah saya sudah punya SDM-nya yang ahli di bidang itu. Kami sedang membuat membangun lab untuk breeding ke arah yang lebih modern. Berarti untuk menghasilkan galur murni itu dibutuhkan waktu bertahun-tahun itu? Iya, betul. Karena galur murni ini adalah langkah pertama di dalam melahirkan sebuah varietas gitu ya. Jadi crossingan A kali B, kemudian nanti ini dijadikan galur murni. Apakah kalau ini unggul misalnya, itu mau dijadikan varietas dalam bentuk UP silahkan, atau mungkin kita jadikan tetua dari produk F1-nya. Nah, itu kalau untuk misalnya yang paling cabai, satu musim itu kan bisa mencapai 5 bulan, 5 sampai 6 bulan satu musimnya. Ya. Kalau itu baru nanam kemudian kita crossing ya. Kemudian nanti kan ada F1. Itu mungkin tambah 6 sasi lagi, 6 bulan lagi. Itu sampai bertahun-tahun jadinya. F3, F4 bisa stabil. Itu pengalaman kami di F6. F6, F7 itu sudah mulai stabil. Udah mulai homogen. Nah, itu sudah berapa tahun? Sekitar 3 tahun kan. 3 tahun untuk cabai. Kalau yang lain-lain lebih lagi, misalnya kayak kacang panjang, itu kan hanya menunggu 60 hari. Itu sudah bisa panen bijinya. Nah, itu 1 tahun mungkin sudah bisa 3 kali trial gitu. Jadi mungkin ya sekitar 2-3 tahun sudah mendapatkan varietas. Nah, tadi saya lanjutkan kan tadi baru sampai ke breeding. Kalau ini sudah masuk ke ketika kita sudah mendapatkan varietas tadi ya, dari galur murni dijadikan varietas atau galur murni dijadikan tetua, itu kemudian kan lahir sebuah varietas. Nah, varietas ini perjalanannya itu diuji dulu internal di beberapa kebun, bisa beda ketinggian, beda musim. Kalau memang sudah terbukti unggul, lalu kita kirim surat permohonan, namanya permohonan pendaftaran varietas ke kantor PVT yang ada di Kementan. Ya. Nah, nanti kita bersurat ke sana bahwa kita akan mengadakan uji keunggulan varietas yang kita maksud itu.
dengan menyantumkan pembanding-pembandingnya. Syarat pembanding adalah varietas itu memang sudah laku di pasaran, sudah dilepas oleh Kementan dan juga laku di pasaran, itu yang harus jadi pembanding. Dan syarat varietas itu bisa dilepas, artinya oh ini layak untuk saya lepas, ini kan harus punya tolok ukur dulu, yaitu syaratnya itu singkatannya BUSS, BUSS, yaitu baru, artinya tipe yang kita hasilkan itu berbeda dengan yang sudah ada di pasaran. Unik itu memiliki keunggulan. Gitu ya. Baru kok baru neng gak ono gunane ya enggak layak. Jadi standar. Baru tapi juga unik, yaitu memiliki keunggulan, seragam, artinya ditanam di mana saja dia tidak pecah gennya, sudah seragam, kemudian stabil. Artinya ditanam di mana saja tidak terjadi perpecahan gen. Nah, kalau kita sudah memiliki hasil penelitian seperti ini, sudah layak untuk kita daftarkan. Nah, nanti akan mendapatkan surat balasan dari kantor PVT, lalu kita menanam sampai melakukan semua pengambilan data-data yang dipersyaratkan, itu semua ada buku panduannya hingga nanti berbentuk sebuah makalah. Nah, makalah ini kita juga kirim kembali ke PVT, nanti akan dinilai sama panitia pelepasan varietas. Kemudian jika semuanya sudah oke, akan diunggah di internet. Ada masa penyanggahan selama 1 bulan. Kalau varietas yang kita lepas ini ada yang nyanggah, maka ini akan di take down dulu, beresi dulu. Ini ada yang ngomplain kalau ini tuh varietasnya si fulan kayak gitu. Nah, ini di take down dulu. Tapi kalau tidak ada yang menggugat, maka sebulan kemudian itu dinyatakan bahwa varietas ini telah rilis sebagai varietas unggul nasional yang akan mendapatkan surat keputusan dari menteri. Di sanalah ya itu menjadi gerbang bahwa ini sudah bisa kita komersialisasi. Oke, lalu Ibu tadi kan dibilang mau mendirikan lab terbaru nih di tahun 2025 ke pemuliaan yang lebih modern. Nah, saya ingat salah satu isu yang sering saya dengar bahwa tanaman transgenik itu haram. Saya dengarnya itu banyak di berbagai, mungkin ada media, ada dari teman-teman nih, karena dari pengediting genom tersebut nanti bisa menghasilkan penyakit yang berkelanjutan bagi tubuh manusia dan sebagainya. Itu bagaimana, Bu? Kalau lab yang sedang kami bangun ini tidak yang menjurus ke sana. Tidak yang menjurus ke yang transgenik, bukan. Tapi adalah breeding ya melalui kultur jaringan. Melalui kultur jaringan. Ya, melalui kultur jaringan. Jadi nanti hasilnya itu adalah tanaman double haploid. Double haploid. Iya, gitu. Iya. Intinya kalau tadi kita itu mau bikin galur murni cabai, itu berarti untuk F6 aja butuh misalnya 3 sampai 4 tahun. Ya. Dengan teknologi itu kita hanya butuh 2 musim. 2 musim saja. Iya, gitu. Itu kalau nggak salah yang menelanjangi sel haploid itu apa? Ya. Selnya itu ya, biar nggak punya dinding selnya itu ya, Bu. Intinya membuat gen itu menjadi mono gitu ya, menjadi homogen, ya? Menjadi homogen gitu, sehingga itu langsung seragam gitu ya. Jadi galur murni yang tadinya kita manual kan, dari F1 kita balki, F2 nanti nanamnya 400 populasi, kita ambil yang kita inginkan, kemudian ditanam di F3, kita istiqomah dengan apa yang kita pilih, F4 kan itu masih pecah-pecah dari keseragaman cuma dapat 30%, naik jadi 50%, keseragamannya jadi 70%, baru nanti pengalaman kita sekitar F6 itu sudah mencapai 90-an%. Itu kan berarti lama. Tapi lama. Kalau dengan sistem yang modern itu mungkin hanya membutuhkan waktu, nggak sampai selama konvensional. Selama itu ya. Iya. Itu setahu saya memang menggunakan teori fusi protoplas waktu itu. Saya sempat belajar bahwa nantinya
sel kelamin jantan dan betina itu nanti ditelanjangi di bagian dinding selnya kalau nggak salah, lalu terjadi kayak istilahnya kayak bayi tabung gitulah Ibu. Gitu ya. Tahu saya seperti itu. Ya gitu. Ya. Dan itu nantinya dapat bimbingan dari mana Ibu ketika Kalau itu saya memang langsung meng-hire dari ahlinya. Jadi saya memang, kalau saya itu kan praktisi dari breeding yang konvensional. Jadi saya masih fokus di situnya. Kalau itu adalah langkah CHL untuk ada yang sisi-sisi yang dimodernisasi kayak gitu. Tapi untuk konvensional masih tetap ya jadi yang utama gitu. Artinya kan ini memang lagi tahap belajar, Mas. Tahap belajar tapi sudah alhamdulillah sudah mulai melangkah seperti itu. Oke. Ibu ini sudah banyak mendapat penghargaan juga dari Pemulia Tanaman Terbaik Bidang Hortikultura Indonesia Breeder Award PERIPI. Iya. Lalu ada The Best of Breed dari PPVT Kementerian RI. Iya. Dan juga ada The Best of Breeder itu dari R&D PT Ewindo. Ya. Mungkin buat teman-teman itu, teman-teman mahasiswa, petani-petani muda ini, apa pesan-pesan Ibu agar nantinya petani-petani muda ini dapat terjun ke bidang pemeliharaan tanaman seperti itu? Iya. Kalau saran saya menilik dari perjalanan saya gitu ya. Dibanding yang begitu misalnya habis lulus langsung mulai sendiri gitu, risikonya masih tinggi. Kalau bisa kalau orang Jawa mengatakan ngenger dulu gitu ya. Ngenger dulu ke ahlinya gitu ya. Artinya itu mungkin magang atau mungkin bekerja di bidang pertanian dulu sehingga ada wacana yang cukup jelas gitu ya. Pasar yang hari ini sedang dibutuhkan apa, kemudian paling tidak sudah mengetahui alur-alurnya gitu kan ya. Tidak blank banget kayak gitu kan ya. Sehingga ketika sudah punya pengalaman gitu kan ya, itu dia menjadi lebih mudah mengatur langkahnya. Misalnya seperti saya nggak mungkin tiba-tiba lulus sekolah langsung mendirikan perusahaan sendiri di bidang penelitian ini. Ternyata kan itu lahir dari pengalaman kerja yang lalu gitu. Karena dari sisi bidang pendidikan aja kan jauh. Saya belajar agronomi, sementara yang sedang saya geluti ini kan hortikultura. Jadi agronomi itu kan budidaya tanaman perkebunan. Gitu. Ya sekarang ke hortikultura. Ini kan tidak lepas dari pengalaman kita saat bekerja. Nah akhirnya pengalaman itu saya bawa. Ini risiko menjadi lebih kecil gitu kan ya, dibanding mungkin Mas dan Mbak itu memulai dari awal. Jadi pokoknya kalau saya sarannya antara magang dulu atau bekerja dululah semusim 2 musim gitu ya, supaya mendapatkan gambaran yang jelas dulu. Termasuk mengetahui risiko-risikonya. Tadi kan Ibu di perbenihan hortikultura nih, ada nggak gambaran kedepannya itu untuk ke perbenihan tanaman tahunan perkebunan? Ada nggak gambaran nantinya akan ke sana? Sampai sekarang belum, Mas. Karena apa? Perbedaannya sangat nyata. Tanaman perkebunan itu tahunan. Iya, tahunan. Dan untuk saat ini jarang yang perkembang biakannya hanya melalui sebulan masih dalam bulan gitu ya hitungannya. Seperti kalau kita mau produksi bibit kopi saja gitu ya, kita dari nyemai batang bawahnya itu dari biji gitu kan ya, baru nanti setelah tanaman itu sekitar 30 cm kita sambung. Ini sudah menghabiskan waktu sekian. Sementara saya sudah mendalami tentang hortikultura sayuran yang hitungannya itu bisa hanya dengan musim, sehingga pergerakan keuangan itu cepat gitu. Jadi
begitu sama-sama nanam, tapi memang cepat panen, walaupun ya memang tanamannya kan semusim ya cepat habis, tapi pergerakan bisnisnya itu jauh lebih cepat. Tidak ada masa stuck dulu kayak itu, hampir sangat singkat gitu. Kalau tanaman, saya nanam kelapa sekarang, panen lagi berapa tahun lagi. Tapi kalau sayuran ini sangat cepat gitu. Gitu. Yeah. Tapi Ibu kan tadi bilang mulai ini tuh sendiri awalnya. Iya. Masih mandiri gitu. Iya. Gimana awalnya Ibu mengenalkan produk Ibu ini ke pasar? Pemasarannya seperti apa untuk mengenalkan benih yang unggul ini ke? Iya. Cara marketing saya ya berarti ya. Saya itu memiliki cara marketing yang cukup beda dengan yang lain, karena sampai hari ini saya berarti sudah hampir 14 tahun gitu ya, nggak pernah ada iklan, nggak pernah ada promo, tapi permintaannya gitu itu masih terus melampaui kemampuan produksi kami. Cukup tinggi sekali. Iya, sangat tinggi. Artinya kalau kemampuan kami itu produksi benih itu 1 tahunnya itu 15 ton, permintaan ke tempat kami itu melampaui itu. Jadi tantangannya itu masih besar gitu kan ya. PR kami itu masih besar untuk bisa melayani seluruh customer yang hadir di tempat saya. Cara jualan saya itu sangat praktis. Begitu saya punya varietas baru, saya demplot. Lalu saya undang para perusahaan-perusahaan trading, kemudian distributor benih gitu kan ya, untuk langsung melihat varietas saya dan pembandingnya. Misalnya pembandingnya dari perusahaan-perusahaan yang sudah eksis gitu ya, perusahaan-perusahaan besar di Indonesia kan udah banyak itu perusahaan besar di bidang benih hortikultura itu udah banyak. Nah, yang paling membuat mereka yakin karena kita nggak sungkan-sungkan ngambil pembandingnya. Jadi ini varietasnya perusahaan lain, ini varietasnya kita. Mereka biar lihat sendiri dari misalnya ketahanan hama dan penyakitnya, ketahanan cekaman lingkungannya, kelebatannya, mutu buahnya kayak gitu ya. Nanti mereka yang menentukan. Udah cukup sampai di situ keluar PO. Gitu. Jadi nanti kita fokus produksi saya juga bukan yang produksinya belum ada arahan. Tadi itu riset saya sesuai dengan permintaan pelanggan. Produksi saya juga sebatas PO yang masuk. Gitu. Paling saya buffer 30%. Itu pun pada akhirnya habis rebutan kayak gitu. Jadi saya cara marketingnya cukup dengan seperti itu. Saya bikin demplot, kemudian saya mengundang mereka, kemudian biasanya sudah lahir PO. Sebenarnya saya membuat satu prosedur khusus bahwa sampel dulu, yakinkan Pak itu unggul di tempat di daerah masing-masing distributor. Tapi biasanya dengan melihat perbandingan dengan perusahaan yang sudah eksak ini, kayaknya saya sudah mantap Bu ya, biasanya langsung keluar PO seperti itu. Untuk menciptakan daya saing di pasar itu kan mestinya perlu kepekaan bagaimana kita itu nantinya melihat peluang pasar itu seperti apa ya Ibu. Iya. Itu tuh berawal dari pengalaman ya mestinya, juga langsung tiba-tiba kita bisa melihat peluang gitu kan. Bagaimana kita awal untuk memulai, kita itu punya kepekaan tuh terhadap pasar itu sendiri kan. Banyak teman-teman dari pertanian itu malas mau jadi entrepreneur di bidang pertanian karena melihat pasarnya mungkin juga udah banyak pesaingnya mungkin dan sebagainya kan, mungkin ada yang minder, takut dan sebagainya. Gimana? Kuncinya adalah dekati customer. Dengarkan customer. Apa sih yang mereka butuhkan dan apa yang hari ini masih yang sedang mereka hadapi. Salah satu contoh,
sekarang perusahaan manapun gitu kan ya, petani sudah nggak peduli tentang merek, tapi siapa yang mempersembahkan benih tahan virus gitu ya, karena memang tantangan besar di dunia pertanian terutama sayuran saat ini adalah munculnya Gemini virus gitu. Jadi tanaman kalau sudah kena Gemini ini menguning semua hingga akhirnya tidak bisa berbuah. Upamanya masih bisa menjadi sangat tidak produktif. Nah, di sanalah Mas, ketika kita itu dekat dengan customer, kita mendengarkan keinginan dan keluhan mereka, kita cepat-cepat siap-siap di breeding kita itu mengarah ke sana, menjadikan apa yang mereka butuhkan itu sebagai sasaran breeding kita. Gitu, sehingga kita ternyata hari ini petani kita butuh tanaman cabai yang tahan virus. Segera kita harus bergerak mencari plasma nutfah yang tahan virus, segera crossing-crossingkan untuk mendapatkan varietas yang paling tidak gitu ya, toleran terhadap virus. Jadi andai ada serangan tidak 100% gitu kan ya, mungkin hanya 20-30% sehingga petani bisa tetap bisa panen. Begitu pula dengan customer yang untuk yang di cita rasa gitu. Ternyata wah sekarang itu pengennya itu kalau cabai itu yang pedes gitu kan ya. Nah, pedes ini menjadi sebuah tantangan bagi kita. Customer itu pengen kalau cabai itu warnanya merah dan pedas gitu kan ya. Ternyata cabai keriting kita kok banyak yang cuma merah tapi kurang pedas. Nah, kita segera toto di riset gitu, mencari plasma nutfah yang pedas, atau mungkin buat crossingan kan yang cabai rawit kan pedas, cabai keriting nggak pedas, bagaimana menggabungkan sifat pedesnya cabai rawit ke dalam cabai keriting misalnya seperti itu. Nah, informasi itu kan dari customer gitu. Mereka yang memegang bahwa sasaran breeding itu seperti apa, itu adalah kalau saya itu tergantung sama permintaan mereka. Permintaan pasarnya itu seperti apa ya? Betul. Bagaimana pandangan Ibu terhadap swasembada pangan yang sekarang lagi digembor-gemborkan nih oleh pemerintah itu bagaimana Ibu? Saya sangat setuju dan sangat mendukung, karena memang siapapun kita itu paling aman kalau punya pangan gitu ya. Jadi pangan ini menjadi kita mau bekerja, kita mau ibadah, kita mau sekolah itu bisa terjadi kalau kita itu udah makan, iya nggak, gitu kan ya. Nggak mungkin kita itu akan melakukan pembangunan di sisi A, sisi B, sementara kalau perut kita lapar, gitu kan ya. Yang saya sangat bersyukur pemerintah itu sekarang sudah menggalakkan ketahanan pangan, gitu ya. Pangan. Dan ini pun juga sangat mengefek ke pelaku-pelaku benih seperti kami, karena memang permintaan benih itu menjadi sangat besar, gitu kan. Kemudian generasi muda jadi semangat untuk menjadi petani. Kemudian aura pasarnya produk pertanian juga sekarang itu sedang ngehit gitu ya. Jadi bagi saya ini sesuatu yang sangat tepat gitu ya, strategi negara yang tepat, yaitu menempatkan ketahanan pangan itu di tingkat 1 gitu. Mungkin harapan Ibu terhadap pertanian Indonesia ini ke depannya itu bagaimana Ibu? Saya berharap pertanian di Indonesia itu semakin lama semakin maju. Pemerintah memberikan perhatian yang sangat khusus gitu, karena ini adalah istilahnya itu soko gurunya istilahnya di negara kita itu harus pangan itu kuat gitu ya. Apapun yang kita hadapi, selama kita masih punya pangan itu masih paling tidak aman kayak gitu ya. Nah, saya memang berharap dari pemerintah juga memberikan perhatian khusus, memberikan terutama gitu ya, melindungi petani gitu. Jangan sampai petani itu yang selalu menanam tapi dia yang selalu gagal.
seperti misalnya harga yang tidak menentu, ini juga kami berharap pemerintah segera memiliki regulasi khusus untuk menangani naik turunnya harga, bagaimana harga yang stabil. Yang berikutnya, saya juga berharap masyarakat Indonesia ini semakin suka sama sayuran, buah gitu kan ya, sebagai makanan yang sehat gitu. Karena saya orang perbenihan, jadi sayuran kayak gitu kan. Karena insya Allah gitu, makan sayur banyak itu nggak ada ruginya. Dan harganya pun masih jauh lebih terjangkau dibanding dengan junk food. Insya Allah lebih murah sayuran segar gitu kan ya. Nah, salah satunya mungkin ini anak-anak muda ini, kayak anak-anak BEM ini, gimana caranya memberikan edukasi juga kepada masyarakat gitu kan ya, untuk meningkatkan konsumsi sayur di Indonesia gitu. Oke, mungkin Ibu boleh ngasih kesan dan pesan buat generasi muda yang mau terjun ke dunia pertanian gitu. Iya, ini hal yang sangat saya inginkan, saya berharap generasi muda sekarang itu ambillah bagian dari kalian untuk membangun bangsa dan negara ini. Ambillah bagian untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat lebih, tidak hanya sebatas untuk kita dan keluarga, tapi juga untuk orang banyak. Hidup cuma sekali, jangan disia-siakan. Kita masih punya harapan yang besar di masa depan. Mau ngambil seperti tadi yang Mas Rifan sampaikan, ada bidang peternakan, ada bidang perikanan, ada bidang perkebunan, ada bidang pertanian, pertambangan dan lain-lain. Ambillah salah satu bidang itu sebagai sumbangsih kalian untuk bangsa dan negara ini. Mungkin seperti itu. Dan saya atas nama pimpinan CVJHL berharap nanti generasi muda yang mau belajar tentang budidaya tanaman, belajar breeding, bisa berkolaborasi atau belajar di tempat kami. Kami insya Allah sangat terbuka dengan prosedur yang sudah kita tetapkan. Begitu. Ya, itu kesempatan baik sekali ya teman-teman. Pokoknya yang nantinya tertarik untuk belajar di perbenihan, di pertanian, bisa langsung menghubungi Ibu Sumanah, karena perusahaannya sangat terbuka sekali untuk kita belajar. Iya. Mungkin karena waktunya sudah mau habis, mungkin saya sedikit tarik kesimpulan bahwa ketika kita akan berkembang menjadi lebih baik, itu bisa dari segala bidang teman-teman. Entah itu dari pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan dan sebagainya, itu punya bidangnya masing-masing. Nah, ini bagaimana cara kita itu untuk kini berpikir kritis, kita saling bekerja sama satu antar yang lain untuk dalam rangka memajukan negara Indonesia ini teman-teman. Jadi masih banyak orang-orang hebat di luar sana yang mungkin kita nggak tahu bahwa orang-orang hebat ini benar-benar berprestasi, benar-benar terjun di dalam bidangnya masing-masing, dan kita bisa belajar dari situ bahwa hidup ini tentang bagaimana cara kita belajar peka terhadap lingkungan, peka terhadap orang-orang di sekitar kita yang nantinya itu akan membantu kita untuk menjadi hidup yang lebih baik lagi, seperti itu. Dan sangat terima kasih kepada Ibu Sumanah kali ini sudah berbagi pengalaman, berbagi ilmu, dan semoga harapannya kepada teman-teman yang sekarang ini udah pengen jadi petani muda, jangan ragu-ragu ya Ibu. Iya, jangan ragu-ragu. Kita harus benar-benar semangat untuk dalam rangka memajukan negara Republik Indonesia kita yang tercinta ini. Dan mungkin cukup itu dari kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih, Sami-sami.